Engkau rahmat-Mu nyata. Mari kita berdoa saudara terkasih.
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini, pagi berkat, pagi ini, pagi kemenangan, dan pagi ini pagi di mana Tuhan menolong dan menyertai hidup kami. Tuhan, kami ada di awal tahun 2025 ini semua karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan, itulah yang kami imani, itulah yang kami jalani ya Tuhan, sebagaimana umat tulisan Tuhan yang sudah disertai dan diberkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terbuka untuk firman-Mu. Jika Engkau temukan hal-hal yang perlu diperbaiki, biarlah firman-Mu kehidupan kami perbaiki ya Tuhan. Jika Engkau temukan kekhawatiran, bahkan juga keraguan dalam hidup kami, biarlah firman kehidupan kami diteguhkan dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru buat kita dimanapun kita berada. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati dalam pujian penyembahan yang sudah kita naikkan bersama. Nah, ini saatnya kita saudara-saudara merenungkan firman Tuhan secara singkat dari kitab Yohanes 15 ayat yang kelima. Judul renungan kita hari ini saudara-saudara itu berkaitan dengan bagaimana kita terhubung dengan Allah. Nah saudara, pembacaan kita ada di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya rindu kita membaca ayat ini. Jika ada kita di jangkauan saudara atau mungkin di sekitar saudara ada kitab, boleh juga mengambilnya dan kita bersama membacanya. Yohanes pasal 15 ayat 5, di sana dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, judul renungan kita di awal tahun 2025 ini itu berbicara bagaimana kita terhubung dengan Allah itu sendiri. Nah ini saudara ada tujuan atau sasaran dari topik ini. Yang pertama, bagaimana kita saudara-saudara disadarkan sebagai pendengar, kita ini menyadari kebutuhan kita sebagai manusia untuk terhubung dengan Tuhan Allah. Yang kedua, mendorong kita juga untuk menjalani relasi yang saudara-saudara kontinu, konsisten, dan juga setia di dalam Tuhan saudara-saudara. Yang ketiga, mengajak kita juga supaya kita di dalam seputar tahun ini menghasilkan buah dan itu akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara yang kekasih, konteks dari cerita ini di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus sedang mengajarkan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan seperti ranting saudara-saudara yang tidak bisa hidup atau juga tidak bisa menghasilkan buah ketika tidak terhubung dengan Tuhan Allah, kita sedang diajarkan di sini untuk selalu terhubung dengan Allah itu sendiri, khususnya di dalam tahun 2025 ini. Nah, saudara, saya catat di sini, saudara yang kekasih, khususnya kita yang sedang mendengarkan hari ini, kita sedang ada di dalam tahun yang baru, saudara-saudara, di mana mungkin kita banyak resolusi, banyak harapan, banyak juga kerinduan kita di seputar tahun ini. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita harus terhubung dengan Tuhan Allah. Karena ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan Allah, maka semua pencapaian, semua kesuksesan itu menjadi sesuatu yang kosong tanpa Tuhan. Nah itu sebabnya saya akan sampaikan beberapa poin saudara, pesan singkat kepada kita khususnya di dalam judul kita tadi, terhubung dengan Tuhan Allah. Yang pertama, saudara-saudara kekasih, buat terhubung dengan Allah itu adalah kebutuhan utama kita sebagai manusia. Nah saya ulangi sekali lagi, terhubung dengan Tuhan Allah adalah kebutuhan terutama kita sebagai manusia. Khususnya saudara-saudara, kita sedang mau mengawali tahun ini di seputar 2025 ini, kita harus menyadari kita perlu terhubung dengan Tuhan Allah. Karena saudara-saudara, kalau kita baca ayat 5, ada hakikat Allah bahwa dia sumber segala sesuatu. Di sana dikatakan, Yesus berkata, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya.
Pokok anggur adalah sumber kehidupan saudara dalam cerita ini, dan tanpa pokok anggur saudara, ranting tidak bisa hidup dan menghasilkan buah. Seperti ranting saudara-saudara yang tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan pokok anggur, kita pun saudara sebagai manusia tidak bisa hidup dan berbuah khususnya di tahun ini tanpa terhubung dengan Dia. Oleh karena itu saudara, kita harus menyadari Dialah sumber segala berkat, Dialah sumber segala sesuatu. Tanpa terhubung yang erat dengan Dia saudara, hidup kita akan kehilangan arah dan tujuan. Karena kita harus menyadari dari ayat ini, hakikat Allah itu Dialah sumber segala sesuatu. Nah, yang kedua saudara, hakikat manusia harus bergantung kepada sumber itu sendiri. Makanya dikatakan di dalam ayat 5b, Yesus mengingatkan kita, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lihat tadi hakikat Allah sumber segala sesuatu. Yang kedua, hakikat manusia bergantung kepada sumber itu. Saudara-saudara, seperti katakan, tanpa Dia atau di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus bergantung kepada Dia, khususnya di dalam seputar perjalanan kita dalam tahun ini. Saudara-saudara, kita harus menyadari kita sangat membutuhkan pribadi Tuhan Allah sebagai sumber di dalam hidup ini. Sebagai pencipta saudara, Allah memiliki hak penuh atas kehidupan kita, dan kita harus terus bergantung kepada pribadinya. Yang ketiga saudara yang kekasih, ada hakikat firman Allah dan doa. Dan kalau kita lihat dalam ayat 7 dikatakan bahwa firman Tuhan dan doa ini adalah sarana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita terus terhubung dengan Dia dan menghasilkan buah saudara. Firman-Nya mengarahkan kita kepada kebenaran, sementara doa itu adalah sarana untuk kita berbicara kepada Tuhan, menyampaikan segala harapan kita, cita-cita kita di sepanjang tahun ini. Saudara-saudara yang kekasih, dengan berpegang kepada firman Tuhan dan berdoa, kita akan melihat tuntunan dan arahan daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara, sadarilah bahwa kita perlu terhubung dengan Dia, karena Dialah sumber kehidupan. Dan saudara-saudara, ada satu kutipan berkata, pria dan wanita dicipta untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, maka manusia ini akan terus ada rasa lapar, ada kekosongan dalam hatinya, sampai nanti dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat atau juga pribadi Allah yang jadi sumber segala sesuatu. Nah, tidak ada satupun saudara-saudara hubungan manusia yang dapat memuaskan tanpa Tuhan Allah, atau yang dapat terus bertahan selain saudara-saudara ada pribadi Allah di sana. Itu sebabnya saudara, akan selalu ada kekosongan, akan selalu juga saudara-saudara ada di dalam kehidupan manusia kegelisahan tanpa ada pribadi Allah di sana. Sekali kita saudara-saudara memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka tujuan dan arti hidup ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tetapi ada fakta ini saudara, di dalam kehidupan manusia, fakta kehidupan manusia ini lebih mengagungkan relasi dengan sesamanya daripada relasinya dengan Tuhan Allah, sehingga mereka fokus mencari kepuasan di dalam dirinya dan juga dalam diri orang lain. Lalu saudara, selanjutnya manusia juga lebih mengasihi sesamanya, lebih mengasihi relasinya saudara yang kekasih, bahkan membuat relasinya dengan sesama menjadi berhala atau mempertuhankannya. Lalu tidak heran saudara, mereka bukan lagi diatur Tuhan tetapi diatur manusia. Apa akibatnya saudara? Manusia ini menjadi rusak dan mereka dikuasai oleh relasi yang toksik ataupun yang merusak hidup mereka. Lalu mereka nanti akan mengikuti kehendak manusia, bukan lagi kehendak Tuhan. Bahkan saudara, ada banyak anak muda, mereka menjadi disiksa oleh hubungan yang rusak, hubungan yang toksik, akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi ingat saudara, bahwa kepuasan sejati kita hanya ada di dalam Yesus, dan itu tidak bisa kita temukan di dalam ciptaan ataupun di luar Tuhan. Itu sebabnya saudara, pernah ada orang yang hebat, mereka juga tetap tidak menemukan kebahagiaan. Mereka menemukan kebahagiaan ketika ada di dalam Yesus. Lalu poin yang kedua saudara kekasih, relasi yang Yesus rindukan di dalam diri orang percaya saudara, itu relasi yang hidup dengan Allah. Yang pertama, relasi
yang terjadi secara pribadi, saudara. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus mengingatkan kita menjalin hubungan secara pribadi, bukan hanya secara komunal, tetapi dalam pribadi kita masing-masing ada waktu khusus kita berikan kepada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya keintiman kita berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, relasi itu harus konsisten dan kontinu. Artinya tidak sesaat, tetapi ada di dalamnya berkelanjutan dan terus menerus, saudara. Sepanjang tahun ini biarlah kita memiliki yang keintiman dengan Tuhan yang konsisten dan kontinu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang ketiga, apa dampaknya ketika kita terhubung dengan Tuhan Allah? Kita akan berbuah banyak. Yang kedua, itu membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus. Yang terakhir, itu akan membuat kita mempermuliakan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, semoga tahun 2025 ini menjadi tahun di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita berbuah dan memuliakan namanya dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai respon kita akan firman Tuhan ini, kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan tentang topik tetap cinta, dan nanti yang singer dan songwriter kita akan menyanyikan lagu ini sehingga kita juga bisa merespon firman Tuhan ini dengan bernyanyi juga dimanapun kita sedang berada. Saudara yang kekasih, kita akan minta pujian ini. Saya persilakan kepada singer dan songwriter untuk memimpin kita sebelum kita berdoa. Kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus, bahwa kita akan tetap cinta kepada Tuhan, kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus.
hati kita, arahkan iman kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan puji-pujian, penyembahan, bahkan khusus firman yang mengingatkan kita untuk selalu terhubung dengan Dia, khususnya di mana kita mengawali tahun ini. Saudara yang terkasih, mungkin ada banyak harapan, cita-cita kita, kerinduan kita, tapi biarlah kita buat semuanya itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan, menyerahkan hidup kita, mengambil komitmen untuk terus terhubung dengan Dia, karena Dialah sumber kehidupan. Kita juga harus bergantung kepadanya, dan ada firman Allah dan doa yang menjadi sarana kita terhubung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau berdoa buat kita sekalian dimanapun kita berada. Bapak, di dalam nama Yesus hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang sedang melihat dan mendengarkan firman ibadah ini. Hamba berdoa biarlah campur tangan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan menyertai umat-Mu untuk mengawali tahun ini. Biarlah mereka juga dimampukan Tuhan untuk terus terhubung kepada Tuhan Allah, sumber kehidupan, sehingga arah dan tujuan hidup menjadi jelas, khususnya di tahun 2025 ini. Tuhan, Hamba berdoa buat mereka yang sedang bergumul, Tuhan sembuhkan juga satu penyakit tubuh, bahkan juga bebaskan mereka dari segala kekhawatiran yang menghimpit mereka. Hari ini Tuhan berdoa buat semua umat Tuhan diberkati dan ditolong oleh Tuhan, sertai sepanjang tahun ini kehidupan kami oleh karena rahmat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Secara khusus juga Tuhan Gereja Medan Johor diberkati luar biasa. Visi dan misi seputar 2025 ini diberkati oleh Tuhan. Dari sini akan terus bangkit para penginjil misionaris dan gereja yang akan dipakai terus untuk menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan yang Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, saya akan berdoa buat semua kita. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat semua umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah terus diberikan oleh kuasa Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah yang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kepada kedua. Kita yang sudah diberkati, yang tetap setia menanti kedatangan, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.